Halo semuanya, kelas 12 IPA dan teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Kita akan membahas materi fisika tentang relativitas. Baik, langsung aja yang pertama kita bahas di sini adalah postulat daripada Einstein. Postulat Einstein ada dua. Yang pertama mengatakan bahwa semua gerak benda bersifat relatif terhadap kerangka acuan. Artinya bahwa tidak ada gerak benda yang bersifat mutlak. Semua bersifat relatif tergantung siapa acuannya. Yang kedua, bahwa cepat terambat cahaya dalam vakum adalah konstan. Di mana besarnya adalah C sama dengan 3 dikalikan dengan 10 pangkat 8 meter per sekon. Itulah postulat daripada Einstein. Akibat postulat Einstein ini, maka kita bahas yang pertama adalah kecepatan relatif. Oke, misalnya di sini sebuah pesawat tempur bergerak dengan kecepatan, kita sebut kecepatan pesawat relatif bumi. Kemudian pesawat tempur tersebut menembakkan sebuah rudal. Sebuah rudal dengan kecepatan v relatif pesawat. Jadi pertama, jet tempur bergerak dengan kecepatan v pesawat relatif bumi. Kemudian pesawat tempur tersebut menembakkan rudal dengan kecepatan v relatif pesawat. Kemudian di sini namanya pengamat bumi atau kita simbolkan dengan B. Maka menurut bumi kecepatan rudal menurut bumi adalah kecepatan pesawat relatif bumi ditambahkan dengan kecepatan rudal relatif pesawat per 1 ditambahkan dengan kecepatan pesawat relatif bumi dikalikan kecepatan rudal relatif pesawat per C kuadrat. Nah, di sini C adalah kecepatan cahaya. Jadi skemanya adalah kecepatan rudal menurut bumi, yaitu bumi ke pesawat, kemudian pesawat ke rudal. Seperti itu skemanya. Jadi, itulah perbedaan antara fisika klasik dengan fisika modern. Kalau menurut fisika klasik, yaitu menurut Newton, maka kecepatan rudal menurut bumi adalah tinggal jumlahkan. Kenapa tinggal jumlahkan? Karena ini searah. Tapi kalau menurut Einstein tidak boleh seperti itu, karena tidak mungkin sebuah benda bergerak melebihi kecepatan cahaya. Maka menurut Einstein adalah seperti ini untuk mencari kecepatan relatif daripada peluru menurut bumi. Itu dia. Itulah akibat postulat yang pertama.
Kemudian yang kedua, akibat postulat itu adalah kontraksi panjang. Kalau dikatakan kontraksi panjang, maka panjang benda yang bergerak yang diamati oleh pengamat di bumi lebih pendek daripada panjang benda yang sebenarnya. Itu dia kontraksi panjang. Kontraksi artinya memendek. Jadi panjang benda yang bergerak yang diamati oleh pengamat di bumi lebih pendek daripada panjang benda yang sebenarnya, dengan catatan bahwa panjang itu bergerak sejajar dengan kecepatan. Jadi misalnya saya gambarkan di sini, ini misalnya bendanya dengan panjang L0, lalu bergerak dengan kecepatan sebesar V mendekati orde cahaya, maka nanti panjang benda ini teramati akan memendek, di mana rumusnya itu adalah L sama dengan L0 dibagikan dengan gamma. Apa itu gamma? Nanti saya jelaskan. Ingat, harus sejajar. Jadi kalau tidak sejajar, misalnya seperti ini, nah ini adalah L0, lalu bergerak dengan kecepatan V, ini kan tegak lurus. Dah? Maka kalau seperti ini, kalau dia tegak lurus, tidak terjadi perubahan atau pemendekan panjang. Maka L-nya nanti adalah tetap sebesar L0. Itu dia. Jadi dibedakan kalau nanti bergerak sejajar dan bergerak tegak lurus. Oke. Itulah yang kedua. Yang ketiga adalah pemuaian massa. Kalau dikatakan memuai berarti lebih besar. Jadi massa benda yang bergerak itu relatif lebih besar daripada massa benda yang sebenarnya atau M0. Oke. Di mana rumusnya itu nanti adalah bahwa M sama dengan M0 dikalikan dengan gamma. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pemuluran waktu. Kalau pemuluran waktu artinya benda yang bergerak ke angkasa lebih besar daripada yang di bumi. Jadi rumusnya adalah delta T sama dengan delta T0 dikalikan dengan gamma. Jadi pemuluran waktu ini biasanya kita lihat, atau kalau pernah melihat iklan di TV, yaitu anak kembar yang satu tinggal di bumi dan yang satu lagi pergi ke angkasa. Maka setelah beberapa waktu yang di angkasa pulang ke bumi, ternyata orang yang tinggal di bumi lebih tua daripada yang pergi ke angkasa. Itu dia. Meski ya umurnya sama sebenarnya, seperti itu kalau hitungannya. Jadi itulah namanya pemuluran daripada waktu. Lalu apa itu gamma? Gamma itu adalah transformasi Lorentz.
Oke, dimana untuk mencari gamma itu rumusnya adalah 1 per akar 1 dikurangkan dengan V kuadrat per C kuadrat, dimana ini harus lebih besar atau sama dengan 1. Itu dia. Itulah gamma. Jadi boleh kamu ganti nanti ke sini, gammanya ke sini boleh atau ke sini boleh. Tapi untuk menghitung cepat boleh kita buat seperti ini. Misalnya V sama dengan 3/5 C, maka gammanya sama dengan 5/4. Nah, seperti itu. Jadi kalau menghitung cepatnya adalah seperti ini. Ini kan 3/5, jadi penyebut jadi pembilang 5 kan. Kemudian 4, 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, selisihnya adalah 16. Maka akar 16 adalah 4. Seperti itu. Oke, begitu caranya. Kita buat lagi, misalnya jika V sama dengan 2/3 C, maka gammanya sama dengan, ini penyebut jadi pembilang, berarti 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, selisihnya 5. Akar 5, ya kita buat aja akar 5. Nah, seperti itu. Oke. Atau satu lagi, V sama dengan 3/4 C, maka kita perolehlah gamma sama dengan, oke, penyebut jadi pembilang 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, selisihnya 7, berarti ini per akar 7. Seperti itu. Daripada kita hitung nanti seperti ini agak lama dia, makanya saya buat seperti ini skemanya. Oke, itulah yang namanya tentang daripada akibat postulat Einstein. Lalu lanjutannya adalah kita bahas, yaitu energi relativitas. Oke, yang pertama adalah energi diam. Kalau energi diam itu rumusnya yaitu E0 sama dengan massa M0 dikalikan dengan C di pangkat 2. Lalu yang kedua adalah energi kinetik. Maka rumusnya EK sama dengan E0, apa rumus E0? M0 C kuadrat dikalikan dengan gamma dikurang 1. Kemudian yang ketiga, energi total. Nah, kalau dia energi total, yaitu kita simbolkan dengan E, rumusnya adalah E0 ditambahkan dengan EK. Jadi kalau kita tambahkan ini, hasilnya itu nanti adalah MC kuadrat. Dimana kalau rumus M tadi M0 kali gamma, berarti kalau kita buat M0 dikalikan dengan gamma dikalikan dengan C di pangkat 2. Itulah kalau dia energi relativitas. Lalu momentum. Momentum daripada relativitas. Oke. Ingat bahwa rumus momentum adalah P sama dengan
massa dikalikan dengan kecepatan. Atau boleh kita buat rumus massa itu kan M0 kali gamma, berarti M0 dikalikan dengan gamma dikalikan dengan V. Itu dia momentum relativitas. Kemudian hubungan momentum dengan energi. Nah, hubungannya adalah bahwa energi total di pangkat 2 sama dengan energi diam di pangkat 2 ditambahkan dengan momentum kuadrat dikalikan dengan C kuadrat. Itulah hubungan antara momentum dengan energi. Jadi tidak perlu saya turunkan, karena kalau di pemecahan soal-soal pun jarang itu ditanya. Oke, inilah yang namanya materi relativitas. Namun nanti kalau di soal, apalagi tentang kontraksi panjang, itu nanti bisa dikembangkan ke luas, kemudian ke volume, lalu bisa juga nanti ditanya yang namanya massa jenis. Itu tinggal pengembangan, bisa kita lihat nanti di soal-soalnya. Inilah teori daripada relativitas. Kita lihat ke soal nomor 1. Sebuah pesawat tempur terbang bergerak ke arah X positif dengan laju 0,8 C terhadap bumi. Dari pesawat tempur ditembakkan rudal ke arah X negatif dengan laju 0,2 C. Tentukan laju rudal bila diukur oleh pengamat di bumi. Di sini diketahui bahwa kecepatan daripada pesawat relatif bumi sama dengan positif 0,8 C. Kita ambil positif karena bergerak ke X positif. Kemudian kecepatan daripada rudal relatif pesawat ke X negatif berarti min 0,2 C. Lalu yang ditanya adalah kecepatan daripada rudal relatif bumi. Maka rumusnya kecepatan pesawat relatif bumi ditambahkan dengan kecepatan rudal relatif pesawat per 1 ditambahkan dengan kecepatan pesawat relatif bumi dikalikan dengan kecepatan rudal relatif pesawat per C kuadrat. Kita masukkan angkanya, berarti positif daripada 0,8 C ditambahkan dengan min 0,2 C per 1 ditambah positif 0,8 C dikalikan dengan min 0,2 C per C kuadrat. Oke, jadi C-nya bisa kita habiskan. Maka hasilnya ini adalah 0,6 C per, ini hasilnya 0,84. Lalu kalau dibagi hasilnya adalah 0,71 C. Nah, itulah jawabannya. Soal nomor 1. Jadi kalau ke X negatif kita ambil bertanda negatif. Pilihannya adalah D. Soal nomor 2. Sebuah pesawat antariksa melewati bumi dengan kelajuan 0,6 C. Menurut penumpang pesawat, panjang pesawat R0. Maka menurut orang di bumi, panjang pesawat adalah. Oke, jadi menurut orang di bumi maksudnya orang di bumi melihat pesawat bergerak. Jadi yang ditanya adalah L, di mana rumusnya adalah L0 per gamma. Di sini kita lihat bahwa yang namanya kecepatannya 0,6 C atau sama dengan 3/5 C. Lalu kalau kita cari gammanya sama dengan 5
per 4. Jadi kita peroleh bahwa L sama dengan L0 per 5 per 4 atau sama dengan 4 per 5 L0 atau 0,8 L0 gampang. Jadi pilihannya adalah C. Soal nomor 3. Pada sebuah dinding terdapat gambar sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3 meter. Seandainya gambar tersebut dilihat oleh orang yang sedang berada dalam pesawat yang bergerak sejajar dengan dinding dengan kecepatan 0,6 c, maka luas segitiga tersebut adalah. Jadi di sini katanya bahwa kecepatan daripada pesawatnya 0,6 c atau sama dengan 3 per 5 c, maka kita peroleh gamma sama dengan 5 per 4. Kemudian segitiga sama sisi. Oke. Panjang sisinya adalah 3 meter sama sisi, maka tentu nanti ini adalah kita sebut alasnya, alas yang sebenarnya. Kemudian tingginya kita sebut dengan T0. Karena sama sisi, maka ini tentu adalah 3 per 2 meter. Kemudian ini juga 3 per 2 meter. Kemudian penumpang pesawatnya bergerak sejajar dinding, berarti ini dinding, jadi ke sini dia, inilah kecepatannya. Dengan ketentuan bahwa yang terjadi perubahan panjang adalah yang sejajar dengan kecepatan. Jadi yang berubah itu nanti adalah T0. Sedangkan antara A0 dengan kecepatannya itu adalah tegak lurus, maka A0 tidak terjadi perubahan panjang. Jadi yang terjadi perubahan panjang adalah T0. Maka untuk luas daripada sebenarnya nanti adalah setengah A0 dikalikan dengan T0, setengah alas kali tinggi. Lalu kalau kita cari tingginya, yaitu tingginya ini adalah, berarti ini 3 meter, ini 3 per 2, ini siku-siku, maka akar dari 3 kuadrat dikurangkan dengan 3 per 2 dipangkatkan dengan 2. Lalu hasilnya ini adalah sama dengan 3 akar 3 per 2 meter. Lalu luas yang teramati kita sebut A. Luas yang teramati berarti setengah A dikalikan dengan tinggi. Ingat yang berubah adalah tingginya, A0-nya tetap, berarti ini tetap A0. Lalu dikalikan dengan tinggi. Ingat yang berubah tingginya, maka tingginya adalah, karena berubah dengan memakai rumus tadi L sama dengan N0 per gamma, berarti kalau tingginya T0 per gamma. Maka kalau kita cari ini setengah dikalikan dengan A0 dikalikan dengan T0 per gamma. Oke, kita masukkan setengah. A0-nya tadi adalah 3, kemudian T0-nya adalah 3 akar 3 per 2, per gammanya adalah 5 per 4. Maka kita peroleh 2-nya habis dengan 4, kemudian tinggal 9 per 5. 9 per 5 adalah 1,8 akar 3 meter kuadrat. Nah itulah dia caranya. Jadi yang kita lihat adalah yang mana yang sejajar dengan kecepatan, itulah yang berubah panjangnya. Oke, berarti pilihannya adalah C. Soal nomor 4. Seorang pengamat yang berada dalam sebuah pesawat yang sedang bergerak dengan arah horizontal berkecepatan 0,80 c melihat sebuah kubus dengan salah satu rusuk yang sejajar dengan gerak pesawat.
Seandainya volume kubus yang teramati oleh pengamat tersebut 1 meter pangkat 3, maka volume kubus menurut pengamat yang diam adalah. Nah, di sini diketahui bahwa kecepatan daripada pesawatnya adalah 0,8 C, atau ini sama dengan 4/5 C. Tentu kita peroleh gamma sama dengan penyebut jadi pembilang, berarti 5 per 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, selisihnya 9, akar 9 3. Kemudian volumenya, volume yang teramati kita sebut V, adalah 1 meter pangkat 3. Maka volume kubus menurut pengamat yang diam, artinya volume kubus yang sebenarnya berapa? Oke. Jadi kalau kita gambar dulu kubusnya, oke, ini kubusnya. Kita sebut panjang sisinya adalah sebesar L0. Ini juga panjang sisinya L0, dan ini adalah L0. Kemudian bergerak, ya, pesawatnya bergerak sejajar salah satu rusuknya. Jadi kalau misalnya ini kecepatannya sejajar dengan salah satu rusuknya, ini dengan kecepatan V. Dari sini kita lihat bahwa volume awal kubus atau volume sebenarnya adalah berarti sisi kali sisi kali sisi, berarti L0 pangkat 3. Kemudian yang berubah panjangnya adalah yang sejajar dengan kecepatan. Jadi kalau ini tidak akan berubah panjangnya karena ini tegak lurus dengan kecepatan. Ini pun tidak berubah panjangnya, ya, tidak berubah panjangnya karena tegak lurus dengan kecepatan. Lalu yang berubah ini, maka ini nanti berubah, panjangnya ini berubah tentu dengan kita sebut L, yaitu L0 per gamma. Maka kalau kita peroleh volumenya adalah volume yang teramati ketika bergerak, berarti sisi dikali sisi dikali sisi, artinya L0 per gamma dikalikan dengan L0 dikalikan dengan L0, maka hasilnya adalah L0 pangkat 3 per gamma. Sementara tadi kalau N0 pangkat 3 itu V0, maka boleh kita buat bahwa V sama dengan V0 per gamma. Lalu ini diketahui 1, kemudian kita cari V0, gammanya 5/3, maka kita perolehlah V0 sama dengan 5/3 atau 1,67 meter pangkat 3. Nah, seperti itu caranya untuk mengerjakan kalau dia dalam bentuk volume. Kita lihat aja mana yang sejajar dengan kecepatan, itulah yang berubah panjangnya. Berarti pilihannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Massa diam sebuah partikel sama dengan M0. Massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,8 C akan bertambah menjadi. Jadi yang ditanya di sini adalah M. Lalu dengan kecepatan 0,8 C atau 4/5 C, maka seperti cara yang tadi kita perolehlah gamma 5/3. Lalu yang ditanya M-nya, M sama dengan M0 dikalikan dengan gamma. Ini kan rumusnya, berarti M0 dikalikan dengan 5/3, berarti 5 dibagi 3, 1,67 M
0. Gampang. Oke, gampang sekali. Pilihannya adalah D. Soal nomor 6, sebuah balok berbentuk kubus memiliki massa jenis 1600 kg per meter pangkat 3. Massa jenis balok tersebut jika bergerak 0,6 C sejajar salah satu rusuknya, menurut pengamat yang diam adalah. Oke. Di sini diketahui bahwa massa jenis sebenarnya kita sebut dengan Rho 1600 kg per meter pangkat 3. Ingat, kalau rumus massa jenis itu adalah massa per volume, lalu kalau dia Rho berarti M0 dibagi V0. Kemudian kecepatannya di situ adalah 0,6 C, maka tentu dengan gamma kita peroleh adalah 5/4. Kemudian kubus dengan sejajar salah satu rusuknya. Jadi kalau kita gambar misalnya lagi kubus, oke, ini kubusnya. Dengan panjang sisi adalah kita sebut L0, ini juga L0, dan ini L0. Maka dari sini dengan cara seperti tadi kita peroleh bahwa volume V0 sama dengan L0 kali L0 kali L0, berarti L0 di pangkat 3. Lalu bergerak sejajar salah satu rusuknya. Jadi kalau misalnya bergerak sejajar salah satu rusuknya, misalnya sejajar ini dia, ini ke sini kecepatannya, maka ini nanti yang berubah ya, ini yang berubah nanti L-nya, maka L sama dengan L0 per gamma, sedangkan ini tetap karena tidak lurus dengan kecepatan. Oke, maka kita peroleh nanti volumenya sama dengan, berarti L0 dikalikan dengan L0 per gamma dikalikan dengan L0, berarti hasilnya adalah L0 pangkat 3 per gamma, atau sama dengan V0 per gamma. Kemudian kita mencari massa jenis. Massa jenis itu rumusnya adalah M per V. Sementara rumus M itu M0 dikalikan dengan gamma. Kemudian rumus V-nya adalah ini, V0 per gamma. Oke, maka kita dapat Rho sama dengan M0 per V0 dikalikan dengan gamma di pangkat 2. Sementara tadi kalau M0 per V0 ini dia sama dengan Rho 0 dikalikan dengan gamma di pangkat 2, berarti 1600 dikalikan dengan gammanya tadi 5/4, berarti 25/16. Oke, jadi hasilnya adalah 2500 kg per meter pangkat 3. Nah, itulah caranya kalau kita mencari massa jenis relativitas. Oke, pilihannya adalah D. Soal nomor 7, periode satu pendulum di muka bumi besarnya 3,0 detik bila pendulum tersebut diamati oleh seseorang yang bergerak relatif terhadap bumi dengan kecepatan 0,95 C,
maka periode pendulum tersebut dalam detik adalah periode satu pendulum di muka bumi besarnya 3 detik, berarti itu adalah periode yang sebenarnya, kita sebut T0, 3 detik atau 3 sekon. Kemudian kecepatan daripada seorang pengamat adalah itu 0,95 C atau 95 per 100 C. Maka kita peroleh dari sini gamanya penyebut jadi pembilang, berarti 100 per 100 kuadrat 10.000, 95 kuadrat berarti 9.025 kurangi 975, berarti akar dari 975. Yang ditanya berapa T-nya, relatifnya. Ini kita hubungkan dengan bahwa rumus mencari delta T sama dengan delta T0 dikalikan dengan gamma. Hal yang sama untuk periode, berarti kalau dia T sama dengan T0 dikalikan dengan gamma. Kita masukkan angkanya, T0 nya 3, kemudian gammanya tadi 100 per akar dari 975. Kalau kita hitung ini, jawabannya adalah sekitar 9,6 detik. Gampang ya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Sebuah pesawat super cepat bergerak terhadap bumi dengan kelajuan V sama dengan 0,6 C. Jadi di sini V sama dengan 0,6 C, maka kita peroleh gamma sama dengan 5/4. Di dalam pesawat, pulsa cahaya dipancarkan dari sumber S ke cermin C dan dipantulkan oleh cermin C ke S. Jadi di pesawat ini pulsa cahaya dipancarkan dari S ke cermin, kemudian dari cermin ke S pemantulan. Peristiwa ini diamati oleh A yang berada di pesawat dan B yang berada di bumi. Nah, di sini ada dua pengamat, si A dan si B. Menurut A, waktu yang diperlukan pulsa cahaya untuk bergerak bolak-balik SCS adalah 2 kali 10 pangkat minus 8 sekon. Nah, ini menurut si A. Si A itu di pesawat. Si A berada di pesawat dalam posisi diam mengamati SCS. Jadi delta daripada waktu SCS sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 8 sekon. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah nomor 1. Kita uji untuk soal atau pernyataan nomor 1. Menurut A, jarak dari S ke C adalah 3 meter. Nah, menurut si A itu kan mengamati SCS dalam posisi diam. Maka yang ditanya itu adalah menurut A jarak dari S ke C, kita sebut dengan X SC, sama dengan ketika dia mengamati SC, ingat yang dia mati adalah pulsa cahaya. Pulsa cahaya berarti yang teramati itu adalah kecepatan cahaya. Tentu yang kita pakai adalah kecepatan cahaya, bukan kecepatan daripada pesawatnya. Ingat, yang dipancarkan adalah pulsa cahaya. Maka di sini kita buat kecepatan cahaya dikalikan dengan delta T SCS. Lalu karena yang ditanya SC sementara ini SCS, maka tentu kita bagi dengan 2. Jadi kalau kita masukkan 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat minus 8 per 2, maka ini habis, ini juga habis. Hasilnya adalah 3 meter, berarti nomor 1 benar.
Kita lihat nomor 2 menurut B. Nah, sekarang menurut si B. Menurut si B, jarak daripada S ke C. Kalau si B mengamati SC, sementara pesawatnya bergerak dengan kecepatan V 0,6 C, maka yang diamati si B itu adalah jarak SC dalam posisi bergerak. Kita sebutlah adalah S aksen SC. Nah, dengan memakai rumus daripada L0 per gamma, jadi ini kita buat karena jarak daripada SC menurut si A tadi adalah 3 meter. Jadi rumusnya kita buatlah jadi X SC per gamma. Berarti 3 per gammanya tadi 5 per 4. Maka hasilnya ini adalah 4 kali 3, 12 bagi 5, 2,4 meter. Berarti ini benar. Oke, kita cek nomor 3. Menurut B, nah sekarang menurut si B lagi, waktu yang diperlukan pulsa cahaya untuk bergerak bolak-balik SCS adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 8. Jadi tadi menurut si A itu SCS-nya 2 kali 10 pangkat minus 8. Ingat, ketika si A yang mengamati, si A itu posisi diam. Udah, sekarang si B mengamati. Kalau si B mengamati berarti waktunya itu adalah waktu dalam posisi bergerak. Artinya kita sebutlah delta T aksen daripada SCS. Berarti rumusnya adalah, kalau delta T kan delta T0 kali gamma, berarti ini kita buat delta T SCS dikalikan dengan gamma. Maka kita peroleh ini tadi 2 kali 10 pangkat minus 8. Gammanya adalah 5 per 4. Maka ini habis. Jawabannya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 8 sekon. Berarti ini benar. Oke. Kita cek nomor 4. Menurut B, kelajuan pulsa cahaya pada saat bergerak dari C ke S adalah 1,2 kali 10 pangkat 8. Nah, yang tanya adalah menurut B, kelajuan pulsa cahaya. Ingat postulat yang kedua, bahwa yang namanya cepat rambat cahaya adalah konstan. Berarti ini salah. Misalnya seperti ini. Ketika Anda melihat di luar rumah, kecepatan cahaya 3 kali pangkat 8, itu pasti. Lalu ketika Anda mengamati misalnya sebuah pesawat yang bergerak, berapa kecepatan cahaya? Ya tetap segitu kan, 3 kali 10 pangkat 8. Jadi dia konstan. Oke. Inilah pembahasan tentang relativitas bagian pertama. Untuk bagian kedua nanti kita bahas tentang pembahasan soal-soal daripada energi relativitas dan momentum relativitas. Sekian dari saya, silahkan ini di like, di share, dan jangan lupa di subscribe. Tio MF.